Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah, Teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos, yang berarti Tuhan, dan logia, yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Jadi, teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Melalui teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekan mengenai pentingnya amal saleh. Bahkan, Muhammadiyah juga telah membuktikan ajaran sedikit berbicara banyak bekerja, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi. Surat Al-Ma'un termasuk dalam surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30. Surat ini terdiri atas sebanyak 7 ayat, yang tergolong Makkiyah atau yang diturunkan di Mekkah. Kata Al-Ma'un dalam bahasa Arab berarti bantuan, membantu dengan bantuan yang jelas, baik itu dengan alat ataupun fasilitas, sehingga memudahkan tercapainya suatu yang diharapkan. Sementara itu, Al-Ma'un juga bisa bermakna yang berarti zakat, harta benda, alat-alat rumah tangga, air, keperluan sehari-hari, dan sebagainya. Dalam makna yang lebih luas, Al-Ma'un dimaknai dengan membantu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan oleh orang lain. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Salah satu gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu, salah satunya dengan melakukan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang wajib menerima zakat, terutama fakir miskin dan yatim piatu. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum yang lemah atau tidak berdaya, duafa, miskin, dan anak yatim, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial yang lainnya. Fakta dan realita dari kemiskinan ialah wajah lain dari dehumanisasi atau kemerosotan tata nilai. Kemiskinan tersebut terjadi akibat dari kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu saja, melainkan juga menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama juga. Dalam konteks ilmiah, Muhammadiyah bisa memainkan peran yang strategis dengan memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, perguruan tinggi. 2. Bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan yang pertama, penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Yang kedua, pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. Yang ketiga, pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum, hingga rumah sakit ibu dan anak. Yang keempat, pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi yang pertama, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, yang ketiga, koperasi, yang keempat, Biro Perjalanan dan sebagainya. Yang keempat, bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi yang pertama, peningkatan kualitas pengkaderan, yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, yang ketiga, menyelenggarakan Baitul Argam atau ajang penambah wawasan dan Darul Argam atau sistem pengkaderan Muhammadiyah. Yang keempat,
transformasi kader per jenjang dan per generasi. Yang kelima, sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan suatu bentuk proses atau cara dan perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya terberdaya, sehingga konsep revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Dalam hal ini, Muhammadiyah mencoba untuk melakukan proses perubahan yang direncanakan, meliputi berbagai macam tahap, mulai dari penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan, yang kesemuanya tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah dalam menguatkan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Kedua, mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj, tajri, dan ijtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. 4. Mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. 8. Menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah. 9. Meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. 10. Menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. 1. Revitalisasi teologis menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan atau keislaman dalam Muhammadiyah, sebagaimana prinsip tersebut mengenai agama Islam, dunia, ibadah, sabilillah, dan ijtihad. Kedua, revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan guna membangun kesadaran dan ikatan kolektif guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Ketiga, revitalisasi pemikiran menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik itu dalam format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid atau pembaharuan, maupun dalam memahami berbagai macam permasalahan dan perkembangan kehidupan di tingkat lokal, nasional, hingga global. Keempat, revitalisasi organisasi menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan persyarikatan yang menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan, dan pelayanan administrasi hingga pengembangan organisasi yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi efektivitas. Kelima, revitalisasi kepemimpinan menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk itu di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, di mana secara langsung menjadi suatu kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Keenam, revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang yang tumbuh di atas visi dan misi gerakan, sekaligus mampu memenuhi hajat hidup masyarakat. Ketujuh, revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah
di mana secara langsung mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid atau pembaharuan.